Untuk jalur lainnya, prestasi, kerjasama, ataupun barangkali disabilitas, mohon disesuaikan dengan kemampuan akademiknya. Pengalaman yang lampau itu terlalu bertumpuk ke satu program studi gitu ya, atau beberapa program studi, yang lainnya kurang itu. Sehingga di satu program studi yang dituju itu kompetisinya besar, tingkat keketatan besar, sehingga tentu yang di bawah akan terlempar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Muslimah kembali hadir menyapa Anda masih dalam program podcast UNAN Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Tahun ini UNAN kembali membuka SIMA ataupun seleksi masuk Universitas Andalas. Nah, apa saja nanti jalur yang akan dibuka dan juga kapan pendaftarannya, serta berapa kuotanya, nanti kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Mansyurdin MS, merupakan Wakil Rektor 1 Universitas Andalas, bidang akademik dan kemahasiswaan. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak hari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak. Nah, terkait dengan SIMA UNAN Pak, ini sudah banyak sekali pemirsa yang sudah menanyakan apa saja jalur SIMA UNAN, kemudian kapan pendaftarannya, kuotanya seperti apa, gitu Pak. Nah, mungkin untuk pertama boleh disampaikan dulu Pak, jalur SIMA UNAN di tahun ini apa saja, apakah berbeda dari tahun sebelumnya atau mungkin ada penambahan-penambahan gitu Pak? Baik, makasih. Istilah SIMA sebenarnya sama dengan seleksi secara mandiri ya. Tapi kita pendekkan seleksi masuk UNAN, SIMA itu yang pertama. Nah, SIMA UNAN kita punya sub jalur atau varian yang cukup luas aspeknya. Yang lama itu ada 5, pakai sub-sub lagi, dan tambahan yang baru sekarang ada kelas internasional. Ya, seperti yang lama, yaitu SIMA akademik, ya sama kayak apa namanya yang dilakukan oleh seleksi nasional ya, SNBP dan SNBT. Itu ada. Kemudian UNAN tidak hanya rekrut calon mahasiswa yang hanya berpotensi di akademik, tetapi juga berpotensi dalam prestasi, bakat, minat, nalar gitu. Jadi seperti prestasi lomba yang pernah minimal kita syaratkan itu adalah juara 3 perlombaan atau kompetisi tingkat nasional. Dan juga ada jalur non lomba, yaitu hafiz Al-Quran minimal 10 juz, dan ditambah juga ada jalur non lombanya dari bakat kepemimpinan, yaitu dengan pengalaman pernah sebagai ketua OSIS ditunjang dengan pelatihan-pelatihan. Nah, ini itu yang kedua. Yang ketiga ada SIMA kerjasama. Nah, secara memang tidak disebutkan di sini secara eksplisit afirmasi ya, tapi intinya di sini secara implisit bahwa jalur ini sebenarnya mengakomodir bagi daerah 3T dan mahasiswa yang punya kemampuan akademik baik tetapi ekonomi lemah gitu ya. Nah, tetapi butuhlah pihak mitra yang mensponsori untuk pembiayaan mahasiswa tersebut. Nah, kita juga di samping kerjasama membuka jalur difabel ya, disabilitas.
Nah ini tapi kita terbatas di sini untuk sensorik dan fisik itu disabilitasnya. Dan untuk semua program studi itu dibuka untuk disabilitas ini. Ya, tapi tentu disesuaikan jenis disabilitasnya dan untuk mencapai potensi ada di program studi. Kemudian kita juga buka SIMA mahasiswa internasional, ini memang berlaku untuk mahasiswa dari negara lain. Ya, tapi tahun ini berbeda dengan tahun lampau, ada tambahan yaitu SIMA kelas internasional. Ini adalah untuk warga negara Indonesia. Memang seleksi ini agak beda sedikit. Dia disyaratkan juga harus punya kemampuan bahasa Inggris. Oke. Ya, jadi minimal syaratnya itu 500 TOEFL atau setara dengan jenis-jenis lainnya kemampuan bahasa Inggris. Nah, tentu nanti dengan kemampuan ini, karena proses pembelajaran dilaksanakan dalam bahasa Inggris, perkuliahan, membuat proposal, tugas-tugas, termasuk juga skripsinya juga dalam bahasa Inggris. Dan yang terpenting di sini adalah pengalaman pembelajaran di perguruan tinggi mitra luar negeri. Nah, apakah dengan metode credit earning atau double degree, gelar ganda, dan sejenisnya itu. Nah, ini yang terbaru ini. Dan saat ini baru 3 prodi yang start untuk tahun ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu manajemen, akuntansi, dan ekonomi. Oke. Ya. Berarti dari ekonomi semua, dari FEB semua. Ya. Mudah-mudahan menyusul dari teknik industri, ini masih dalam tahap proses gitu ya. Oke, siap Pak. Nah, untuk jadwal pendaftarannya apakah serentak atau beda-beda Pak? Memang kita agak bedakan sedikit. Jadi pada intinya semuanya pada bulan Juni ini sampai Juli, tetapi kita mendahulukan nilai UTBK. Nilai UTBK itu 15 sampai 22 ya, itu pendaftaran sudah dimulai. SIMA akademik, jadi tanggal 15 bagi yang ragu sudah bisa mungkin registrasi saja dulu. Tapi kalau memang belum beruntung di ujian UTBK, SMBT, nanti jam 3 kan pengumuman tanggal 20, itu tinggal bayar aja lagi kan ininya. Jadi kita memang membatasi ini sekitar 5.000 pendaftar cuma karena itu melaksanakan 2 harian. Jadi tidak kita tambah nanti jatahnya. Jadi mungkin mendaftar lebih duluan, saya kira kan belum bayar. Nanti kan ketika dapat nomor baru bayar gitu ya. 15 sampai 22. Jadi kalau pengumumannya tanggal 20 Juni, itu ada kesempatan sebenarnya 2,5 hari ya. 2,5 hari cuma yang setelah pengumuman itu pelaksananya. Itu sama itu dengan nilai UTBK, ujian tulis, dan kelas internasional. Cuma mungkin pengumumannya akan beda nanti. Pengumuman akan beda. Tapi masih kami putuskan gitu. Sedangkan untuk kelas kerjasama dan disabilitas itu kita laksanakan 1 sampai 12 Juli, masih panjang. Karena ini memang butuh administrasi yang cukup banyak ya, karena butuh kerjasama dengan pihak Pemda atau non-instansi pemerintahan, termasuk juga sponsor-sponsor lain ya. Kemudian ada rekomendasi, maka itu agak kami sengaja agak di belakang jadwalnya supaya lebih siap dengan ini. Nah, kita juga sebenarnya berpartisipasi ikut bersama SMMPTN Barat. Itu jadwalnya juga ya. Tapi tidak semua prodi. Oke. Ya. Nah, dari kelima jalur SIMA UNAN ini Pak, kira-kira berapa nanti daya tampungnya Pak? Ataupun kursi yang sudah disiapkan gitu Pak? Baik, terima kasih. Masalah kuota ini pada awalnya sebenarnya sudah ditetapkan dan dilapor di SKK Rektor dan dilaporkan ke Dirjen Dikti ya. Nah, total kita UNAN menampung 7.350
Pada saat itu belum ada arsitek yang didirikan. Ini catatan. Berarti arsitek akan bertambah 30 kan itu. Tambah juga yang sedang proses sekarang ekonomi Islam. Mungkin akan bertambah 30 lagi gitu. Tapi ya, dari semula kita mencatat itu 7.350. Nah, saat ini pengumuman SMBP sudah selesai dan registrasi sudah selesai juga. Ada beberapa yang tidak mendaftar, itu kita tambahkan kuotanya. Jadi angkanya sudah bergeser ya, dinamis di sini. SMBP itu 1976, kemudian SMBT kita nanti itu 3059. Nah, pada saat ini SIMA itu 2386. Nah, nanti kalau tidak ada yang mendaftar di SMBT itu akan bertambah lagi karena diperbolehkan yang tidak mendaftar di jalur sebelumnya bergeser ke jalur berikut gitu. Oke. Nah, untuk satu orang peserta nih Pak, peserta ujian, boleh tidak mengambil 2 jalur? Kita mendesain memang punya dalam di IT ya, punya akun berbeda, jadi tidak masalah. Jadi tidak ada masalah. Ya, jadi tidak beruntung di UTBK mungkin di ujian, mungkin di jalur kerjasama, ya, mungkin di jalur prestasi gitu. Saya kira tentu yang lebih menarik adalah yang jalur prestasi, ya. Karena di jalur prestasi itu kita berikan spesial, spesialnya seperti ini. Bagi yang mempunyai prestasi minimal tingkat nasional, juara 3, itu tidak membayar uang PI. Itu kelebihan. Misalnya kedokteran 100 juta, dia tidak bayar 100 juta, yang lain bayar gitu ya. Kemudian, tapi untuk yang lomba. Sedangkan SPP, kalau untuk yang lain, itu SPP-nya per prodi sudah ditetapkan, fix gitu ya angkanya. Tidak salah kalau yang kedokteran itu 15 juta ya. Tetapi kalau yang jalur prestasi lomba tadi, dia tidak mengikuti SPP, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan ekonomi daripada peserta tersebut gitu ya. Bisa saja dia masuk ke level 2, SPP 1 juta, itu SPP barangkali bisa level 3 atau level 4, tergantung dari data latar belakang dari orang tua ataupun wali. Biasanya, tapi yang lain itu sama semua. Sama ya Pak ya. Biasanya kalau lulus jalur SIMA ini UKT-nya otomatis ke level yang tinggi gitu ya Pak, kecuali yang prestasi. Kecuali prestasi. Kalau prestasi mempunyai kesempatan untuk memilih di level mana yang sesuai dengan kondisi ekonominya berarti gitu ya, daripada orang tua ataupun wali. Ya. Dan untuk PI tidak bayar ya Pak ya. Khusus untuk prestasi yang lomba. Yang non lomba enggak berarti Pak. Yang non lomba ini tadi ada ketua OSIS dan Hafiz. Tapi barangkali ini salah, mungkin ada yang salah pengertian juga. Hafiz ada yang diperlombakan, jangan ambil ke masuk ke hafalan. Kan ada juga perlombaan Hafiz. Kalau dia ada perlombaan Hafiz juara 3 di tingkat nasional yang disayangkan oleh lembaga resmi, itu masuk ke jalur lomba saja. Jadi tidak perlu tes kemampuan Hafiznya gitu. Jadi kita lihat sertifikatnya benar, kita telusuri ya, tidak masuk. Tapi kalau misalnya Hafiz yang hafalan tidak pernah, misalnya nih belum pernah lomba atau tidak pernah mendapat kejuaraan, masuk situ. Tapi hafal 10 juz, nah baru masuk di prestasi yang non lomba yang hafalan ya Pak ya. Tapi kalau yang non lomba ini untuk PI gimana Pak? Tetap bayar. Tetap bayar. Yang berarti yang mendapat hak istimewa bonus yang prestasi lomba berarti ya Pak ya. Karena kita menjadi suatu kebanggaan institusi juga nanti. Karena Bapak institusi, maka juga kita berikan bonus. Belum memberikan kontribusi aja udah kita beri bonus. Apalagi kalau sudah masuk nanti ikut lomba ada lagi bonusnya gitu. Nah, tapi ini ditentukan tidak Pak?
misalnya minimal juara 3 tingkat nasional. tingkat nasional. Oke, juara Lagi yang tingkat internasional ya. Oh. Bonusnya bisa lebih banyak lagi nih kayaknya, Pak. Nanti kalau ikut lomba nanti insyaallah ya. Insya Allah. Nanti bonusnya pas sudah berprestasi di UNAN ya Pak ya, udah jadi mahasiswa UNAN, ada lagi bonusnya. Bonusnya nanti. Kita sekarang sudah ada draftnya. Bonusnya untuk mata kuliah tertentu itu yang sudah pernah diambil itu harus nilai A. Yang relevan dengan kejuaraannya gitu. Oke. Misalnya dia kejuaraan Hafiz kan, agamanya tahu nilainya B, itu udah perlu ngulang jadi A, itu berhak diberikan A gitu. Karena praktek atau implementasi dari sudah terpenuhi. Oke, siap. Nah, tadi kita berbicara tentang jalur prestasi, Pak. Ini ada juga nih yang sering ditanyakan oleh calon mahasiswa kita ataupun calon peserta SIMA terkait dengan jalur yang dia punya tidak punya rapot tapi paket C gitu. Iya. Itu gimana Pak kalau yang untuk paket C? Ya, kalau paket C kan artinya dia akan lulusan sekolah menengah ya. Atas yang setara lah gitu. Dan secara nasional itu diakomodir. Maka UNAN juga mengakomodir paket C. Cuma tentu lihat di jalur mana yang barangkali cocok. Nah, jalur yang cocok itu adalah kalau tahun ini dia ikut SNBP, berarti kan dia sudah punya nilai UTBK, tinggal daftar. Yang kedua adalah melalui ujian tertulis ya, karena kita syaratnya hanya ijazah ya. Jadi dia dua jalur itu bisa ditempuh oleh peserta yang dari paket C. Tapi kalau prestasi itu kita lihat dari rapor. Dia kan tidak ujian, kita lihat dari rapor saja. Kerjasama juga dari rapor, yang lain-lain juga dari rapor. Jadi ada ruang masuk di dua jalur itu. Baik. Jadi pakai nilai UTBK atau ikut ujian tertulis gitu. Ya, jadi kan kedua-duanya tidak membutuhkan persyaratan rapor. Jadi bisa. Ada peluang. Nah, untuk batas maksimal untuk umurnya gimana Pak? Sama dengan standar nasional, maksimal umur 25. Maksimal 25. Ya. Jadi kita tidak melebihkan dari nasional, mengurangi dari nasional. Nasional melakukan 25, ya kita 25. Artinya tetap menyesuaikan dengan aturan yang nasional ya Pak ya. Rujukan kita itu. Iya. Nah, untuk jalur kerjasama Pak, nah ini gimana nanti tahapannya? Karena ada juga nih beberapa sekolah Pak yang ingin bekerja sama langsung dengan UNAN, tidak melalui Pemda. Nah, itu gimana Pak? Jalur kerjasama ini maksudnya adalah dalam akomodir ya, PTMBH yang memperhatikan daerah 3T dan juga peserta yang mempunyai latar belakang ekonomi tidak mampu, tetapi akademiknya baik, itu sebenarnya. Atau kalau boleh dieksplisit ini adalah afirmasi sebenarnya. Afirmasi UNAN itu kan dituntut 20%. Selain pada KIP ya, atau jalur afirmasi pusat, kita UNAN juga mempunyai jalur afirmasi. Itu intinya sebenarnya secara implisit gitu. Pada prinsipnya di sini harus ada kerjasama. Kerjasama itu yang kita maksudkan adalah siapa yang mensponsori biaya pendidikan. Nah, karena di kita tidak ada ketentuan bahwa yang dari afirmasi itu 0 rupiah untuk biaya pendidikan. Tapi partisipasi dari sponsor. Nah, sponsornya bisa pemerintahan kabupaten atau kota atau non instansi lainnya, dari perusahaan atau yang lain-lain itu boleh. Jadi masuk kerjasama di situ. Jadi ada jaminan dari pihak lain, pihak mitra untuk biaya pendidikan.
Dan ini sangat akomodir. Dan syaratnya bisa dilihat di situ di Unan PMB ACID ya. pmb.unan.ac. pmb.unan.ac.id itu bisa dilihat. Kita mensyaratkan memang ada jaminan sponsor. Ya. Kalau kerjasama dengan sekolah, saya kira mungkin sekolah mungkin berpartisipasi siapa menjembatani sponsor. Adakah CSR yang barangkali berpartisipasi, itu boleh jembatani, karena ini tanggung jawab kita bagi daerah 3T, peserta yang mempunyai latar belakang ekonomi tidak mampu ya, itu tanggung jawab sosial kita di situ. Berarti silakan barangkali sekolah untuk membantu mencari mitra, nanti kami hubungi untuk membangun MOU. Tapi kalau ada sekolah, saya kira mungkin tentu tidak mungkin mensponsori biaya ini. Iya benar. Cukup mahal ya. Tapi menjembatani bermitra dengan pihak sponsor, kita sangat terima kasih sekali untuk hari ini. Nanti kita tindak lanjuti, kita datangi untuk memastikan kerjasama ini gitu. Berarti harus ada pihak ketiga sebagai bridging ya Pak ya, yang mensponsori untuk biaya pendidikan. Sudah banyak sih yang Pemda yang sudah kerjasama dengan kita. Yang terdekat aja Kabupaten Padang Preman, Kabupaten Agam, Solok Selatan, Damasraya, termasuk Kabupaten Kerinci. Itu sudah. Jadi sudah ada yang sudah 3 tahun, ada yang tahun kemarin, dan saya kira tahun ini akan berlanjut gitu ya. Insya Allah minggu depan akan kita kirim surat ya, konsepnya sudah ada ke berbagai kabupaten kota dan juga perusahaan-perusahaan yang kiranya sanggup untuk mensponsori biaya pendidikan bagi anak yang kurang mampu ini. Tapi kerjasama yang sudah ada ini masih bersama Pemda ya Pak ya? Masih bersama Pemda. Tapi perusahaan juga tetap bisa, yang penting bisa ada yang sponsorshipnya untuk sekolah untuk yang membiayai calon mahasiswanya nanti untuk kuliah di Unan. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak, terkait KIPK. Ini juga banyak ditanyakan oleh calon peserta SIMA. Nanti apakah kalau sudah terdaftar di Unan melalui jalur SIMA, apakah bisa menerima punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa KIPK itu gitu? Mengenai KIPK ini memang mengikuti perkembangan dari pusat. Rata-rata semua perguruan tinggi itu sudah turun 50% ya. Unan sebelumnya 1.300 dijatahkan. Tahun ini mendapat jatah KIPK itu 707 peserta lagi. Jadi luar biasa. Dan dari SMBP itu tercatat 800 pelamar. Itu udah minus sebenarnya dari jatah pusat. Apalagi nanti dari SNBT ya, biasanya 1.000 lebih itu. Ya, prediksi kita pendaftar ke IPK itu mungkin sekitar 2.000-an. Jatah 7.700. Nah, ini kemudian hasil rapat pimpinan juga memutuskan dan masukan daripada Badan Eksekutif Mahasiswa ya, bahwa yang jalur jalur SIMA ini kita tidak terima ke IPK, beda dengan tahun sebelumnya gitu. Jadi karena ini adalah jalur yang tidak disubsidi oleh pemerintah gitu ya. Karena itu pemerintah. Jadi tidak dilarang sih, tapi tergantung itu dari perguruan tinggi boleh tidak ini. Nah, karena juga apalagi ini mengingat jumlahnya seperti itu. Maka jalan lainnya itu adalah memang jalur kerjasama tadi gitu. Jadi bagi yang tidak mampu, saya kira partisipasi masyarakat ya mencari jembatan dengan pihak pemerintah daerah ini untuk mensponsori pendidikan dengan pihak instansi non pemerintah, perusahaan misalnya kan untuk membantu anak-anak ini untuk masuk ke Unan. Solusinya ke situ. Solusinya ke kerjasama ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin satu closing statement Pak dari Bapak terkait dengan SIMA Unan di tahun ini.
Atau mungkin apa yang akan harus dipersiapkan oleh adik-adik kita gitu. Bagi adik-adik peserta yang akan masuk SIMA, khusus untuk UTBK dan akademik, saya kira itu fighting ya. Fighting artinya betul-betul kemampuannya. Siapa yang di teratas itulah yang masuk gitu ya. Dan kompetisinya ini cukup berat karena tidak hanya dari Sumatera Barat, tapi biasanya sekolah unggul juga pengalaman lampau berkompetisi di UNAN. Untuk jalur lainnya, prestasi, kerjasama, ataupun barangkali disabilitas, mohon disesuaikan dengan kemampuan akademiknya. Pengalaman yang lampau itu terlalu bertumpu ke satu program studi gitu ya, atau beberapa program studi, yang lainnya kurang itu. Sehingga di satu program studi yang dituju itu kompetisinya besar, tingkat keketatan besar, sehingga tentu yang di bawah akan terlempar gitu. Jadi kita harap di situ bagaimana menyesuaikan, walaupun berprestasi, tapi sesuaikan kelayakan dari rapornya itu di mana gitu. Karena yang lain mungkin dia berprestasi, akademiknya juga baik, tentu dia di atas. Itu aja yang kita harapkan. Tetapi ada kesempatan tahun ini kita ada perubahan sedikit bagi yang tidak cocok. Secara prestasi dia diterima, secara kerjasama dia memenuhi syarat, tapi dari rapor dia tidak layak di situ, kalah sama yang lain, kita memberikan rekomendasi ke program studi lain. Nah itu yang kita memberikan rekomendasi atas izin dekan dan juga penerimaan tawaran ini kepada peserta nantinya. Jadi kita kalau yang tahun lampau itu langsung cut kalau penuh di situ. Kalau tahun ini kita berikan rekomendasi ke program studi lain. Gitu. Luar biasa sekali. Nah, artinya di sini juga harus jelimet ya Pak ya dalam memilih jurusan, harus pandai-pandai melihat peluang gitu ya Pak. Jangan nanti misalnya favorit misalnya kedokteran pada kedokteran semua gitu Pak. Itu yang jadi masalah semuanya kedokteran. Kan? Padahal jurusan lain banyak nih yang bagus-bagus, apalagi tahun ini prodi arsitektur untuk S1 sudah dibuka ya Pak ya. Nah, ini juga ekonomi Islam dalam proses, mungkin mudah-mudahan menjelang resmi dibuka 2020 prediksi kita akan dibuka gitu. Siap. Baik, Bapak terima kasih banyak atas informasinya dan semoga ini bermanfaat tentunya ya untuk pemirsa, khususnya untuk calon mahasiswa baru yang akan mengikuti ujian SIMA UNAN. Dan jangan lupa juga untuk tetap dipantengi akun sosmed resmi kita yaitu @unanofficial dan juga situs pmb.unan.ac.id untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Akhir kata saya Muslimah mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa. Salam. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bos.